Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naila Halimatus Sadeh Ramdan dengan NIM 2503065. Di video ini, aku akan membahas tentang masa kejayaan Kesultanan Mughal, terutama pada masa pemerintahan Akbar Agung yang berlangsung dari tahun 1556 hingga tahun 1602. Kenapa sih masa ini penting? Karena di periode ini, kekuasaan Mughal tidak hanya kuat tapi juga stabil, harmonis dan berkembang di banyak bidang, mulai dari toleransi, ekonomi, seni, hingga arsitektur. Di slide ini, ada poin-poin utamanya. Nanti semuanya bakal aku jelasin satu persatu dengan lebih mendalam. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke penjelasannya. Jadi, Akbar Agung adalah cucu dari pendiri Kesultanan Mughal, yaitu Babur. Ia naik tahta pada usia yang cukup muda, yaitu 13 tahun, setelah ayahnya Humayun meninggal. Kalau kita bayangkan di posisi seperti itu, memimpin wilayah yang besar di usia yang sangat muda, itu bukan hal yang mudah ya guys. Tapi yang menariknya itu adalah bagaimana Akbar bertumbuh menjadi pemimpin yang visioner dan bijaksana. Visioner karena ia bisa melihat jauh ke depan tentang apa yang dibutuhkan kerajaan, dan bijaksana karena ia mampu mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan istana tetapi juga rakyatnya. Pada awal pemerintahannya, Akbar menghadapi banyak tantangan, mulai dari pemberontakan, konflik internal bangsawan, sampai perbedaan agama yang tajam di masyarakat India. Tapi, justru disinilah muncul karakter kepemimpinan yang luar biasa. Ia tidak memilih jalan kekerasan, tetapi ia memilih stabilitas melalui harmoni. Poin selanjutnya ada pemerintahan stabil lewat sistem pajak dan birokrasi rapi. Pada poin ini, Akbar menerapkan sistem pajak pertanian yang disebut ZAP, yaitu perhitungan pajak berdasarkan hasil panen rata-rata yang dinilai jauh lebih adil daripada sistem sebelumnya yang cenderung sewenang-wenang. Selain itu, Akbar mengembangkan birokrasi yang terpusat. Ia membentuk struktur pemerintahan yang jelas, menunjuk pejabat berdasarkan kemampuan, dan bukan hanya keturunan. Dengan sistem administrasi yang rapi, kerajaan tidak mudah goyah, pendapatan stabil, wilayah terkendali, dan konflik internal bisa diminimalkan. Inilah yang membuat masa Akbar sering disebut sebagai masa paling stabil dalam sejarah Mughal. Selanjutnya di masa Akbar, pertanian itu menjadi sektor utama, terutama gandum, kapas, dan padi. Tetapi yang paling menonjol itu tetap sektor perdagangan dan kerajinan tekstilnya. Tekstil di Mughal seperti kain brokat, sutra, dan katun bermotif bunga sangat terkenal hingga ke Asia Barat dan ke Eropa. Rempah-rempah juga menjadi komoditas penting dalam perdagangan laut. Dengan pajak yang adil dan perdagangan yang aktif, ekonomi Mughal meroket dan menjadi salah satu pusat ekonomi terbesar di Asia pada masanya. Selanjutnya ada kebijakan yang paling terkenal pada masa pemerintahan Akbar, yaitu kebijakan Sulh Qul. Sulh Qul itu berarti perdamaian untuk semua. Inti dari kebijakan ini tuh adalah bahwa semua orang dari agama manapun memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata negara. Akbar menghapus pajak jizyah, yaitu pajak bagi orang non-muslim, yang membuat kelompok Hindu dan agama lain merasa lebih dihargai. Ia juga membuka akses jabatan pemerintahan bagi semua golongan, termasuk golongan Hindu dan golongan Persia. Selain itu, Akbar juga membangun ibadat khana, yaitu sebuah forum besar tempat di mana para tokoh agama berdiskusi. Di situ hadir ulama Islam, pendeta Hindu, pendeta Kristen, pembuka agama Sikh, bahkan pemikir Zoroastrian. Kebijakan ini tidak hanya membangun toleransi, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial yang kuat. Poin berikutnya yaitu seni dan arsitektur maju. Fatehpur Sikri adalah salah satu contoh yang paling terkenal dari arsitektur Mughal. Kota ini dibangun sebagai pusat pemerintahan baru Akbar, lengkap dengan istana, masjid, dan bangunan administratif. Gaya arsitekturnya memadukan unsur Islam, Persia, dan India. Kota ini memiliki gerbang besar yang disebut Bulan Darwaza, yang sampai sekarang dianggap sebagai salah satu gerbang terbesar di dunia. Selain arsitektur, seni lukisan miniatur Mughal juga sangat berkembang. Lukisan-lukisan ini menggambarkan kehidupan istana, perburuan, peperangan, dan kegiatan sehari-hari
dengan detail yang sangat halus dan warna-warna lembut. Perkembangan seni ini menunjukkan bahwa pada masa Akbar tidak hanya fokus kepada pemerintahan dan ekonomi saja, tetapi juga fokus pada budayanya. Dalam poin terakhir, menyebutkan bahwa Mughal menjadi contoh harmoni budaya Islam, Persia, dan India. Perpaduan budaya ini terlihat dalam arsitektur, seni, bahasa Urdu, pakaian, hingga sistem pemerintahan. Akbar bukan hanya menoleransi perbedaan budaya, tapi ia juga menjadikannya sebagai kekuatan umum. Karena itulah, masa Akbar sering dikenal sebagai masa di mana Mughal mencapai identitas budaya yang paling kaya dan paling berpengaruh. Jadi dari seluruh penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa kejayaan Kesultanan Mughal pada masa Akbar tidak hanya ada karena kekuatan militer, tapi karena kombinasi antara toleransi, pemerintahan yang rapi, ekonomi yang kuat, seni yang berkembang, dan kemampuan menyatukan budaya. Nah, semoga video ini bisa memberikan gambaran utuh tentang bagaimana sebuah peradaban bisa mencapai kejayaan dengan cara menghargai keberagaman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.